Si Ratu Jengger alias Nikita Mirzani akan penjarakan Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Setelah beberapa hari kemarin Nikita Mirzani menghina Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan, kini mulai masuk ke babak baru. Dia membuat sayembara 500 juta bagi siapa saja yang bisa menemukan si Aep. Padahal saya tahu, Nikita Mirzani ini pasti tahu keberadaan Aep itu ada di mana. Lalu yang kedua, setelah selesai sayembara, dia menantang bahwa dia akan memenjarakan Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik. Bahkan yang lebih sadisnya, dia menghina lawyer dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan, Bapak Tony RM. Tentu manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang tidak patut untuk ditiru. Manusia-manusia yang hanya mau mencari popularitas. Manusia-manusia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadinya. Dan saya sangat yakin lagi bahwa orang ini adalah orang pesanan alias orderan. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Selamat mendengarkan. Udah nggak usah ngomongin Peggy lagi, dia emang udah aman. Dia tuh udah aman sebetulnya. Ya, yang lebay itu lawyernya, dibilang katanya masih dalam pengawasan. Nggak ada, dia udah aman, dia tuh udah aman. Dia aman, dia memang korban salah tangkap. Dia aman, dia nggak ada dalam kasus ini. Udah nggak usah diituin lagi. Udah cukup kemarin gue gituin dia. Udah aman dia. Sekarang tinggal Aep sama Widya. Aep itu, kalian mah bodoh ya, ngikutin sampai 3 bulan aja bisa dikecoh. Sebetulnya kan kalau kalian otaknya ada, ya Aep itu sumber masalahnya. Karena dia mengarang cerita, dia juga mengarang cerita ke Rusdiana. Makanya Bapak Rusdiana jangan ngumpet juga, cari tukang Deddy Mulyadi, cari samperin ke rumahnya. Ya, cari solusi, minta pendapat dia. Karena kan Rusdiana juga kan sebetulnya korban karena omongan bohongnya si Aep. Nah, yang harusnya dibedil ini ya si Aep. Habis itu baru si Widya. Karena provokasi, sosokan paham. Tapi Widya sih kena sama gue sih. Widya, lu kena sama gue. Kalau lu gak masuk penjara, jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Panggil siapa dong? Ratu Jengger. Nah. Panggilnya pakai cekodam aja. Jangan panggil gue Nikita Mirzani, Widya, kalau gue gak bisa jeblosin lu ke penjara ya. Kesel banget. Gue tadinya gak ngikutin loh kasusnya Vina. Ya, gara-gara gue ngomong si tukang kuli bangunan itu gak punya adab, mulai gue dibully. Kalau dibully udah biasa, cuma kalau difitnah itu gue gak suka. Kalau fitnah gue gak suka. Kalau bulian udah biasa, tapi fitnah itu gue gak suka. 1, 2 masih aman. Keseringan kebanyakan. Gak suka gue. Nanti kalau si Widya itu live, bilang di tangan gue Widya akan masuk penjara. Bilang ya, tolong sampaikan sama si mantan TKW itu ya, yang rumahnya hordennya copang-camping, yang temboknya banyak jamurnya. Tolong kasih tahu, yang kalau nge-live di TikTok itu minta di gift juga, ternyata ujung-ujungnya kalau cuma minta gift doang Widya, lu mendingan kirim nomor rekening lu deh. Daripada lu ngalur ngindur ngomong halusinasi lu ya, mending lu kirim nomor rekening lu ke gue bantu hidup lu sampai lu
menggembuskan napas terakhir. Susah amat. Kasih tahu ya, kalau dia live, bilangin ditangani Nikita Mirzani yang namanya Widya, si orang halu itu akan masuk penjara. Camkan omonganku, camkan. Sosokan Nikita Mirzani itu dia sengaja ngomong begitu. Ini nggak pernah, ini nggak, belum ada yang bahas ya, baru gua doang yang bahas. Ketemu gua kasih reaknya Krishna loh. Buat lagi loh ya. Belum ada. Ini tepatnya di Bali kayak. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Nikita Mirzani. Yang pertama, dia akan memenjarakan si Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik. Lalu yang kedua, dia menyindir lawyer dari PG Setiawan, yaitu Tony RM. Padahal sejak viralnya film Vina sebelum 7 hari itu, Nikita Mirzani ini tidak pernah muncul mukanya. Kalau Mbak Widya sih iya dari awal. Kang Deddy Mulyadi sih iya. Tetapi tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba orang ini dia menghina PG Setiawan yang adalah kuli bangunan. Mencampakkan PG Setiawan bahwa dirimu itu tidak bisa akan jadi artis. Seolah-olah nasib seorang itu ditentukan oleh si Ratu Jengger ini. Tentu kita sebagai rakyat kecil merasa prihatin ketika mendengar pernyataan dari orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang merasa bahwa dia paling hebat di dunia ini. Padahal kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, segala sesuatu yang kita miliki, entah itu harta, entah itu tahta, bisa hilang sekejap kalau Tuhan sudah berkehendak. Bisa kapan saja. Lagi pula, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal abadi untuk selamanya. Ketika kita mati, yang dibawa hanya kain kafan. Pada akhirnya, kita pun akan menjadi tanah. Kita pun akan menjadi debu. Jadi, apapun kekayaan Anda, apapun jabatan Anda, apapun tahta Anda, jangan pernah menyombongkan diri Anda, karena kesombonganmu akan menghancurkan dirimu. Dan jangan pernah merendahkan orang lain, karena belum tentu kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain itu sama dengan kebahagiaan yang kau miliki. Semoga saja kita semua sadar bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tidak usah kita merendahkan orang lain. Tidak usah kita mencampakkan orang lain. Ketika dia katain PG Setiawan yang adalah kuli bangunan itu tidak punya adab, tidak punya etika, saya secara pribadi menilai bahwa ibunya PG Setiawan bersama PG Setiawan itu adabnya, etikanya itu jauh lebih mulia bila dibandingkan dengan PG Setiawan ataupun anaknya si Loli itu. Ini fakta. Ini adalah realita. Yang selama ini sering berurusan dengan polisi, yang sering keluar masuk penjara itu Nikita Mirzani. Bukan ibunya PG Setiawan. Selama ini yang sering heboh di media sosial itu si Loli, bukan PG Setiawan. Makanya
saya jadinya paham. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mari, siapapun kita harus mampu untuk bersyukur, mampu untuk merendahkan diri kita. Orang-orang yang selalu menggunakan ilmu pade itu pasti orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang selalu diseganin, orang-orang yang selalu dihormati. Berikut ini, saya akan melanjutkan lagi tentang komentar-komentar perihal dengan pernyataan dari Nikita Mirzani ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Gua tuh kalau ngelawan orang miskin tuh gue bingung harus gue lawan apanya. Kayak Widya itu sebetulnya kan ya gimana ya kalau gue bilang orang kaya, bukan orang kaya, memang orang miskin. Lu lihat aja kalau dia lagi live itu udah main handphonenya buram, rumahnya juga begitu, temboknya juga banyak jamurnya, sosok ngomongin politik, sosok saya tahu ini tuh untuk menutupi kasus ini. Kasihan tahu orang-orang yang nggak ke bawah-bawah lu bawa itu. Kasih tahu gue 500 juta. Ini untuk siapa aja mau muter. Ini kalau lihat Bunda Korla, sumpah ya, pasti dia ngakak deh di pojokan sampai jungkir balik. Dulu aja ya, nantangin Bunda Korla nge-live di IG ya. Kalau tembus 300.000 penonton, dikasih uang tunai, cash. Tapi endingnya kenapa? Malah minta dibalikin lagi seperti itu sama si nenek ini. Parah, sama aja itu ngejilat udah sendiri. Salam waras. Miskin kek, ya elah nggak apa-apa, yang penting bahagia. Yang penting bahagia daripada badan punya plastik semua. Badan plastik, muka plastik. Apalagi yang plastik, kayaknya semuanya plastik deh. Terus ngatain orang keluarga kera. Aduh, nggak ngaca, Bo. Pengen dibeliin kaca nih. Aduh, ampun deh. Gak boleh gitu. Terus kamu ngatain keluarga orang lain keluarga kerak boleh gitu, sedangkan aku ngatain penuh plastik, badan penuh plastik gak boleh. Sakit hati nggak ngedengernya? Sakit hati nggak ngedengernya kalau ngatain orang kerak terus dibalikin lagi orang plastik? Sakit hati nggak dengernya? Sakit hati kan? Makanya jangan ngata-ngatain orang kalau nggak pengen dikatain. Ya kan kita udah papasan di TV Nusantara. Ya cuman sama-sama kita udah ngobrol ya, cuman sama-sama sibuk. Peggy sibuk unggahan podcast. Ya kan kita udah papasan di TV Nusantara. Ya cuman sama-sama kita udah ngobrol ya, cuman sama-sama sibuk. Peggy sibuk unggahan podcast. Gua kasih sayembara untuk kalian. Kalau 10 juta, 50 juta. Izin Sid yang punya akun. Saya lihat Mbak Niki bikin sayembara. Siapa yang menemukan AF dapat 500 juta. Wow, 500 juta. Bukannya kemarin yang 100 juta aja. Mbak Nikmir minta kembali ya sama Bunda Korla. Ups, salam waras. Artis kontroversial Nikita Mirzani berbuat sombong mengatakan Peggy Setiawan akan kembali menjadi kuli bangunan lagi yang lebih mengenaskan lagi. Biar membusuk di penjara meskipun salah tangkap. Gila benar ini orang. Benar-benar gila ini. Terlalu serasa dirinya artis. Padahal siapa yang suka dia? Banyak netizen yang gak suka sama dia karena kesombongannya. Tidak pakai etika, tidak pakai attitude yang baik bahasanya. Kayak yang
tidak punya pendidikan. Padahal konon katanya pernah belajar di pesantren. Bahkan mengatakan nggak mungkin nanti jadi artis ini Peggy Setiawan. Benar-benar sombong ini Nikita Mirzani ini. Ini ada apa ini Nikita Mirzani? Diduga ini kemungkinan dekat dengan para pejabat di kepolisian nih. Ya, beginilah kelakuan dari Nikita Mirzani. Apakah ada pemirsa yang tertarik untuk menerima sayembara 500 juta itu? Atau apakah ada yang berminat dengan uang haram itu? Tentu banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang saya temukan yang menolak uang haram itu. Karena walaupun mereka miskin, katanya lebih baik kita dapat uang dengan cara-cara yang halal. Tidak usah kita mengikuti sayembara seperti yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau memang kita punya banyak harta yang berkelimpahan atau yang bergelamongan, ayo berbagi kasih itu jauh lebih mulia. Menolong fakir miskin, menolong anak yatim, menolong orang-orang yang tidak mampu itu sangat mulia. Daripada kita harus melakukan sayembara yang pada akhirnya publik pasti akan menertawakan kita. Karena ada rekam jejak ketika kala itu Nikita Mirzani melakukan sayembara dengan Bunda Korla di Instagram. Kali ini aibnya ini dibongkar kembali. Artinya bahwa si Nikita Mirzani ini lupa untuk mengintrospeksi diri, atau manusia yang sering lupa diri, sehingga kelakuannya, adabnya, tutur katanya dan lain sebagainya tidak pernah dia koreksi. Dimanapun kita berada, dengan siapapun dan apapun kita, kalau kita selalu komitmen, kalau kita selalu konsisten untuk selalu berbuat baik dengan orang lain, maka saya sangat yakin dan percaya orang lain juga pasti akan baik dengan kita, orang lain juga pasti akan menghargai kita, walaupun kita tidak punya pangkat, walaupun kita tidak punya jabatan. Karena banyak orang yang memandang bahwa harta dan jabatan itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Padahal tidak ada apa-apanya. Presiden sekalipun tidak ada apa-apanya. Karena pada akhirnya ketika kita mati, yang kita bawa hanyalah tubuh kita bersama kain kafan. Semoga saja cuplikan-cuplikan dari kelakuannya Nikita Mirzani ini jangan ditiru oleh kita generasi penerus bangsa ataupun anak cucu kita. Coba kita bayangkan, anaknya sendiri yang bernama Loli mencampakkan dirinya, badannya penuh dengan operasi plastik.
Anaknya sendiri tidak menghargai lagi dia, tidak menghormati lagi dia. Lalu apa gunanya? Dia harus mengurus kehidupannya Peggy Setiawan. Dia harus mengurus kehidupan orang lain. Sementara darah dagingnya tidak menghargai dia, tidak menghormati dia. Kalau orang-orang yang masih punya rasa malu, yang akalnya masih waras, pasti dia akan berbenah diri. Tetapi ya begitulah manusia yang selalu mengedepankan kesombongannya, padahal hidupnya sebenarnya tidak ada apa-apa. Mari kita lanjutkan lagi. Ini bukti kalau Peggy Setiawan gak mau jadi selebritis. Lupain tentang omongan seseorang yang bilang kalau Peggy gak mungkin jadi artis. Menurut gua, Peggy udah jadi artis. Karena pengertian artis adalah seniman. Seniman adalah pelaku seni. Jadi, jika seseorang punya karya yang melibatkan seni di dalam karyanya, maka sudah termasuk seniman. Karena Peggy ini adalah seorang kuli bangunan yang setiap membangun pasti melibatkan seni di dalam bangunannya. Dan oleh karena itu, Peggy udah jadi artis dari dulu, tapi memang bukan selebritis. Nah, ngomong-ngomong soal Deddy Mulyadi yang sekarang ini lagi digoreng tuh, bahwa Peggy itu katanya nggak mau ketemu. Sebenarnya apa sih yang dimauin Peggy? Nih, ini sebetulnya. Kan sudah terkenal nggak pengen jadi selebgram? Justru saya pengen jadi pendukungnya Kang Deddy Mulyadi. Sampai salah tim sesnya justru saya. Oh, tuh Kang Deddy boleh dicatat di notis nih, ada Pak. Daftarin Pak Deddy, Pak Deddy, daftarin. Kan sama kakak-kakak semua Pak. Nah, tuh malah udah kampanye duluan. Akomodir Kang Deddy. Ada seorang artis perempuan yang cukup terkenal, tidak perlu saya sebut namanya. Dia mengalami gangguan kejiwaan. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang otaknya hang atau error. Artis yang cukup fenomenal, yang aku maksud dia orangnya baik, kadang-kadang baik, yaitu dia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Di saat dia ketemu dengan orang miskin yang punya masalah ekonomi, dia sering berbagi, sering membantu. Ya hanya sebatas membantu dalam segi ekonomi aja untuk orang-orang miskin. Yang otaknya error maksud saya, kadang-kadang dia itu hang otaknya dan mengusik orang-orang yang dia tidak kenal dan orang juga nggak kenal dia, ya. Dia sering mengusik karena dia cuma bisa membantu dalam segi ekonomi, tapi dalam hal yang lain kepada orang miskin dia tidak mampu untuk membantu, ya. Permasalahan-permasalahan dia tidak mampu, ya. Itu maksud saya. Misalnya masalah Peggy Setiawan yang hampir seluruh masyarakat Indonesia lagi membela untuk kebebasannya karena kasus salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Kok dia masuk nggak tahu hal itu, yang kadang-kadang otaknya error. Kadang aku suka melihat dia senang, bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Kadang-kadang aku jijik melihat dia, melihat tingkah dan gaya dia, jijik muat, ya. Itulah, kadang suka, kadang benci. Jadi kalau menurut saya dia itu seperti iblis bersayapkan bidadari, ya, di depan orang miskin seperti malaikat penyolong, di depan oknum-oknum uang haram kamu bagaikan penari striptease, penari malam. Dan karena gangguan kejiwaannya dia sebagai seorang ibu, sehingga hubungan dia dan anak gadisnya itu sampai sekarang belum beres, nggak ada kejelasan. Yaitu mungkin karena itu anaknya malu juga mempunyai ibu yang punya gangguan kejiwaan, dan
dia gagal mendidik anak gadisnya. Ya, mungkin karena itu dia mengalami gangguan. Tapi aku rasa dari dulu memang dia sudah mengalami gangguan kejiwaan. Mungkin sekarang dia masuk dalam kasus Vina tentang kebebasan dari Peggy Setiawan karena kasus ini menyangkut akan terlibatnya oknum-oknum anggota. Jadi dia mungkin ingin membantu agar Peggy kembali masuk ke penjara. Tapi aku rasa kamu nggak ada efeknya, nggak ngefek untuk kamu membantu masukkan Peggy ke dalam penjara lagi. Oke guys, mungkin ada benarnya bahwa si Nikita Mirzani ini lagi dalam gangguan jiwa. Ketika kita menyimak komentar-komentar dari netizen ini, semoga saja kita bisa paham bahwa siapa sih Nikita Mirzani? Apa sih kehebatannya dia? Yang orang kenal, yang orang heboh ketika Nikita Mirzani punya banyak kasus. Ketika Nikita Mirzani ini mempromosikan judi online. Dan yang lucunya, kok aparat penegak hukum tidak meresponnya ya? Tapi inilah bukti tentang kualitas dari penegakan hukum di bangsa ini. Kalau orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya uang, pasti hukum itu tumpul. Coba kalau kita yang rakyat jelata, miris, ada kasus sedikit saja langsung ditangkap. Tidak heran bila belakangan ini ramai kita mendengarkan tentang mosi tidak percaya dari masyarakat Indonesia kepada aparat kepolisian. Mosi kekecewaan. Mosi karena mereka merasa kesal melihat dengan kualitas dari penegakan hukum di bangsa ini. Banyak oknum-oknum aparat penegak hukum ini yang melanggar aturan itu. Mulai dari perjudian, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, bandar narkoboy, dan lain sebagainya. Tapi itulah bangsa kita ini, penuh dengan carut marut. Semoga saja kita sebagai generasi penerus bangsa ini bisa berbenah diri bahwa hal-hal yang buruk itu tidak usah ditiru. Berbenah diri untuk menjadi lebih baik. Semoga besok lusa anak cucu kita tidak mengalami hal-hal seperti ini. Karena jujur, banyak yang sudah merasa prihatin dengan kualitas penegakan hukum di bangsa kita. Dan mungkin juga dunia luar saat ini sedang menertawakan tentang kinerja, profesionalitas dari aparat kepolisian di negara ini. Khususnya aparat kepolisian yang ada di Cirebon itu. Menertawakan banyak orang karena terlalu banyak sandiwara dan terlalu banyak dramanya. Ngurus satu kasus dari 2016 sampai 2024 tidak pernah selesai-selesainya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.